Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat CRUD menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Di sini kita akan membuat database menggunakan PHP dan MySQL. Pertama, buka aplikasi Exam, lalu start Apache dan MySQL. Klik admin. Setelah berada di beranda PHP MyAdmin, klik database. Setelah itu, buat database dengan nama kelompok 6. Di sini kami mengisi dengan nama kelompok kami. Lanjut dengan nama tabel yaitu mahasiswa dengan jumlah kolom 5. Setelah itu kita isi tabel dengan ID dengan tipe data integer, lalu klik primary. Setelah itu name dengan tipe data varchar dan panjang tipe data 25 dan diberi NIQ pada indeks. Setelah itu nama dengan tipe data varchar dengan panjang data yang sama. Selain itu juga bisa. Lalu alamat dengan tipe data varchar. Dan di sini kami mengisi panjang data dengan nilai yang sama yaitu 25. Setelah itu fakultas dengan tipe data varchar dan panjang data yang sama. Lalu klik save. Ini merupakan hasil tampilan dari database yang telah dibuat. Setelah membuat database, kita membuat koneksi pada MySQL. Sebelum itu, kita membuat folder terlebih dahulu di dalam htdocs, lalu new folder, beri nama kelompok 6. Setelah itu, masuk pada aplikasi Visual Studio Code, lalu klik file, open folder, klik folder yang telah kita buat tadi. Setelah itu, klik new file, beri nama index PHP, lalu ketikkan PHP. Setelah itu, ketik $host sama dengan tanda petik diisi dengan localhost dan jangan lupa titik koma. Setelah itu $user yang diisi dengan root, lalu $password dikosongkan ya. Setelah itu $db yang diisi dengan nama database yang telah kita buat tadi. Lalu ketik $koneksi sama dengan MySQL connect, lalu diisi dengan $host user password dan db. Setelah itu ketik if, kita isi dengan tanda seru $koneksi. Setelah itu beri kurung kawal dan kita tandai dengan cek koneksi. Lalu ketik D dan diisi dengan tidak bisa terkoneksi. Setelah itu else, lalu diisi dengan echo dan di dalamnya kita isi dengan koneksi berhasil. Jangan lupa diberi titik koma, lalu ditutup dengan PHP. Setelah itu masuk pada Chrome, lalu ketikkan localhost dan nama folder yang telah dibuat tadi. Ketika koneksi berhasil, maka akan muncul seperti yang tadi. Selanjutnya membuat tampilan HTML, kita blok else dan echo.
dan kita hapus. Setelah itu kita ketik tanda seru, dia akan muncul seperti yang ditampilkan saya. Hapus dokumen dan ganti namanya dengan data mahasiswa. Setelah itu kita pergi ke halaman Chrome dan ketik Bootstrap untuk mencari CSS yang akan kita copy di halaman VS Code-nya. Setelah sudah di copy, kita copy paste di bawah title dan kita akan mengetik lagi di bawah body Max Auto Setelah itu pergi ke Chrome dan kita cari card. Kita scroll ke bawah ke atas dan kita copy yang card, lalu kita tempel lagi di Visual Code-nya. Jika sudah di paste, kita hapus yang tulisan feature dan kita ganti dengan create edit atau edit. Setelah itu kita blok yang dari card title dan kita hapus. Lalu kita ketikkan from. Kita akan masuk ke VS Code lagi dan klik kanan format dokumen sehingga tampilannya akan rapi. Kembali ke localhost, lalu ke VS Code-nya lagi untuk melihat codingan yang kita kerjakan. Maaf menunggu lama karena loading. Setelah itu kita menambahkan style. Kita akan mengetikkan make auto width 800 speknya dan kita refresh, masih belum di tengah. Kembali lagi dan kita refresh sekali lagi, tampilannya akan seperti yang tadi. Dan kita akan menambahkan card atau margin top 10 px. Kita refresh dan tampilannya sudah di tengah. Kita akan ke halaman Bootstrap dan cari from control. Kita copy codingan dan kita copy pastekan di bawah form action. Kita hapus atau kita ganti yang tadi dengan name.
Setelah ID kita hapus dan kita ganti dengan name. Di samping value kita ganti dengan PHP. Jangan lupa diberi tanda tanya dan tutupnya, lalu ditambahkan echo name. Lalu kita blok dari div class dan kita copy pastekan sebanyak 3 kali ke bawah dan kita ganti dengan nama dan alamat. Setelah itu kita blok yang alamat, kita blok yang alamat dan kita pastikan lagi di bawah alamat dan kita ganti dengan nama fakultas. Setelah itu kita ke bootstrap ke localhost untuk mengeceknya. Ternyata masih salah dan kita akan menuliskan select nama dan kita ganti dengan select class from control fakultas. Jangan lupa di bawahnya dikasih option value fakultas. Lalu kita ketikkan syntax dan soshum. Dan kita tambahkan if, di dalamnya kita isi dengan fakultas dan syntax. Echo select kita blok dan kita kopikan di bawahnya, lalu kita ketik dengan yang sama, hanya saja syntax diganti dengan soshum. Setelah itu kita tambahkan di line ke-64, kita class call 12 dan kita inputkan tipe mama. Kita scroll ke atas dan kita akan menuliskan name, nama, alamat, fakultas. Kita ke localhost dan kita refresh. Di sini tampilannya masih belum ada garisnya. Kita hapus yang plain tag-nya. Kita refresh dan sudah terlihat ada kolomnya. Lalu kita ketikkan if
Maaf, salah. Kita komentar create if isot pause, dan di dalamnya kita isi dengan submit. Name kita ketik lagi di bawahnya, name pause, nama pause, dan kita copy di atas dan kita ganti dengan alamat dan fakultas. Setelah itu kita ketik if name dan nama dan alamat dan fakultas. Terus kita ketik SQL insert dan kita masukkan insert into mahasiswa. Ini untuk kita memasukkan data mahasiswa. Setelah itu kita ketik lagi Q1 MySQL underscore query, dan di dalamnya kita masukkan koneksi SQL 1. Jangan lupa di ujungnya beri titik koma dan kita ketik lagi if SQL 1. Ketikkan lagi sukses. Di dalamnya kita kasih berhasil memasukkan data. Setelah itu kita ketikkan else. Di bawah else kita ketikkan lagi error, atau di dalamnya kita isi dengan gagal memasukkan data. Kita scroll ke bawah dan kita pergi ke halaman Bootstrap. Lalu kita copy yang roll alert dan kita copy pastekan di VS Code. Sebelum itu kita menulis if error dan PHP, baru kita paste di dalam itu. Setelah itu kita ketik PHP lagi untuk menutupnya dan kita isi dengan echo atau error, dan kita blok dari PHP. Kita copy pastekan lagi di bawahnya. Kita ganti error tadi menjadi sukses dan alert danger menjadi sukses. Kita ke localhost dan kita refresh, masih ada yang salah. Lalu kita klikkan sukses di line ke-15 dan error.
Setelah itu pergi ke Chrome dan kita refresh, masih tampilannya masih sama, dan kita refresh lagi, tampilannya sudah berbeda ya teman-teman. Terus kita ketik else dan error, dan di error kita ketikkan silahkan masukkan semua data. Kita scroll ke bawah, kita ganti simpan dengan submit, pergi ke localhost dan kita continue. Tampilannya seperti ini. Kembali lagi ke VS Code dan yang submit kita ganti dengan simpan. Submit yang di atas di line ke-19 kita ganti juga dengan simpan. Kita refresh dan silahkan masukkan data di tampilannya. Kita scroll lagi ke bawah, kita ganti kita tambahkan name dan fakultas di sebelum ID, terus kita copy nama localhost dan kita masuk lagi ke localhost, ingin melihat tampilan data. Kita hapus dan kita masukkan data. Kita isi name, nama, alamat, dan fakultas, lalu kita klik simpan data. Pergi lagi ke VS Code dan kita format dokumen agar rapi. Kembali lagi ke localhost, kita cek lagi di VS Code-nya. Lalu kita tutup div di line 106. Lalu kita blok yang dari salah. Mohon maaf teman-teman, saya lama di sini dikarenakan saya sedang mengecek kesalahan dari tampilan yang tadi. Saya scroll ke atas dan yang alert sukses saya ganti dengan sukses, lalu ke localhost dan lihat tampilannya sudah benar. Kembali ke localhost dan kita klik simpan data. Dan di sini sudah benar ya teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu membuat proses read data. Kita buka Visual Studio Code kita, kemudian kita scroll ke bawah. Di sini sudah kita siapkan tadi ya untuk cut dan cut body. Bentuk dengan menggunakan yang namanya tabel, kemudian kelasnya tabel. Yang pertama kita masukkan T-head, kemudian di dalamnya adalah TR. Kemudian TH kita masukkan scope, kemudian cool ini untuk masukkan nomornya, kita copy aja.
Yang pertama kita ketikkan name, terus nama, terus alamat, yang selanjutnya fakultas, dan aksi. Kemudian kita masukkan di dalam sini T-body, kemudian di dalam T-body PHP, kemudian di dalamnya sini kita masukkan SQL2 misalnya, kemudian kita select bintang from mahasiswa, order by ID, dash, kemudian kita bentuk key 2, di dalamnya MySQLi, next, kemudian kita masukkan di dalamnya koneksinya, kemudian di dalamnya kita masukkan SQL2, kemudian di dalamnya sini kita bentuk dalam pengulangan while, kemudian di sini kita masukkan R2 misalnya, kemudian MySQLi, page, array, kemudian di dalamnya kita masukkan Q2. Kemudian di dalamnya sini kita masukkan beberapa kolom untuk menampilkan data yang ada. Untuk yang pertama ID, selanjutnya kita copy aja. Untuk yang kedua di sini kita ubah menjadi name. Untuk selanjutnya nama, fakultas, kemudian kita bentuk dengan tanda penutup di PHP-nya, kemudian kita buka PHP, kemudian di dalam sini kita bentuk baris menggunakan TR. Kemudian di dalam TR kita bentuk dengan TH, scope, row. Kemudian untuk urutnya di sini kita masukkan PHP, HO, urut, plus plus. Kemudian berikutnya kita masukkan TD. Kita berikan scope di sini. Kemudian row sama. Kemudian di sini kita berikan PHP, HO, name. Oke, untuk selanjutnya kita copy aja menggunakan Ctrl C, kemudian Ctrl V. Kita letakkan di bawahnya nama, alamat, dan fakultas. Kemudian kita siapkan satu tombol. Kita bentuk dengan TD sama scoop-nya row. Nanti kita bentuk dua tombol di sini. Tapi sebelumnya kita buka dulu Google Chrome kita. Di sini dia menampilkan pesan. Oke, kita ubah. Oh, di sini saya lupa memasukkan urut. Oke, kita ketikkan urut 1 dan connect kita ganti menjadi query. Oke, kita buka lagi. Oke, ini sudah bisa. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan tombol edit dan delete. Kita masuk ke tab, kemudian kita ketikkan button dan kita cari. Oke, kita copy di sini dan masukkan di bawah TD. Kita ganti menjadi delete dan di sini kita ganti menjadi edit. Baiklah, kita masuk ke bagian yang keenam, yaitu proses update data. Kita tambahkan kolom di bagian sini. Kita ketikkan href sama dengan indeks PHP sama dengan OP sama dengan edit dan ID sama dengan PHP. Kita tuliskan PHP echo $ID. Kemudian kita kembali ke localhost. Kembali lagi ke Visual Studio Code kita, scroll ke atas. Kita masuk ke bagian koneksi. Kemudian kita ketikkan di bagian bawah sini if kekurung insert di bagian dalamnya kita masukkan $_get op enter. Kita ketikkan di bagian bawahnya $op sama dengan $_get
dan isi dalamnya OP titik koma, jangan lupa, dan bagian bawahnya else. Enter. Dolar OP sama dengan titik koma. Kemudian kita ketikkan di bagian bawah sini if dolar OP sama dengan 2 kali, dan dalamnya kita beri edit. Dolar ID sama dengan dolar get ID titik koma, jangan lupa. Kemudian di bawahnya kita beri dolar SQL1 sama dengan select from mahasiswa where ID sama dengan dolar ID titik koma. Enter bawahnya dolar Q1 MySQLi query. Di dalamnya kita isi dolar koneksi, koma, dolar SQLi 1 titik koma. Kemudian di bawahnya dolar R1 sama dengan MySQLi underscore fetch underscore array, dan kita ketikkan di dalamnya SQL1 titik koma. Kemudian di bawahnya dolar nim sama dengan dolar R1, kita isi nim, kemudian kita copy saja. Nim diganti dengan nama diganti alamat diganti fakultas. Kita copy paste saja di bagian sini. Kemudian biar nampak lebih rapi, kita berikan tab di bagian sama dengan. Kemudian kita lanjut di bagian bawah, kita tambahkan if buka kurung dolar ni sama dengan 2 kali, terus enter. Kita berikan error sama dengan data tidak ditemukan, jangan lupa titik koma. Kemudian kita kembali ke localhost kita. Setelah kita berada di localhost kita kembali lagi di Visual Studio Code kita. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan proses membuat delete data. Kita scroll ke bawah, yaitu kita tambahkan href sama dengan insert php, op sama dengan delete. Kita ketikkan php echo $id, kemudian kita copy saja di bagian sini dan kita paste.
Berikutnya kita kembali ke localhost kita. Kita tambahkan di bagian sini on click sama dengan return confirm, dan kita ketikkan di bagian sini yakin delete data. Kemudian kita kembali ke localhost dan kita refresh. Oke. Kembali lagi ke Visual Studio Code kita. Dan kita scroll ke bagian atas. Di sini kita ketikkan if kita ketikkan op sama dengan delete. Dan di bagian bawah sini $id sama dengan $_get dan ketikkan dalamnya id, jangan lupa titik komanya, kemudian bawahnya kita ketikkan $SQL1 sama dengan delete from mahasiswa where id sama dengan titik koma. Kemudian kita ketikkan $Q1 sama dengan mysqli underscore query $koneksi, $SQLi 1 titik koma. Kita ketikkan di bagian bawahnya if $Q1 dan bawahnya kita ketikkan sukses, berhasil hapus data titik koma. Dan jangan lupa di bawahnya kita kasih perintah error, gagal melakukan delete data titik koma. Kemudian kita kembali ke localhost kita dan kita refresh. Kemudian kita klik di bagian delete dan bagian delete sudah bisa kita gunakan.